Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raffi Irsyad Nugraha dari program studi informatika dengan NIM 25091060034 dari kelas A25. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas video mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, yang dimana pada video kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan diskusi yang tertera pada PPT yang sudah dibagikan sebelumnya. Baik, langsung saja kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Mengapa cache memori dapat mempercepat kinerja sistem meskipun kapasitasnya jauh lebih kecil dari RAM? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mencari tahu terlebih dahulu apa itu definisi dari cache. Mengutip dari sumber TextTarget, memory cache merupakan komponen komputer berbasis chip yang membuat pengambilan data dari memori komputer itu lebih efisien. Jadi cache ini tuh berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara bagi tempat prosesor komputer agar dapat mengambil data dengan mudah, sehingga lebih mudah diakses oleh prosesor daripada sumber memori utama komputer yang biasanya berupa dynamic random access memory atau DRAM. Kemudian memory cache itu biasanya terintegrasi langsung ke dalam chip CPU atau ditempatkan pada chip terpisah yang memiliki interkoneksi bus terpisah dengan CPU. Oleh karenanya, memory cache itu biasanya lebih mudah diakses oleh prosesor dan mampu meningkatkan efisiensi karena letaknya yang dekat secara fisik dengan prosesor. Namun, karena posisinya yang harus dekat dengan prosesor, akibatnya ruang penyimpanan dari cache ini justru lebih kecil. Namun karena penyimpanan yang lebih kecil lah, membuat dia sistemnya itu bisa lebih kompleks dalam menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Selain itu, jika kita lihat pada hierarki memori, cache itu berada pada posisi kedua di atas daripada memori atau RAM, yang dimana dalam sistem hierarki semakin dia tinggi maka kecepatan aksesnya itu semakin tinggi, namun kapasitasnya itu semakin kecil. Jadi kesimpulannya, mengapa cache dapat mempercepat kinerja sistem meskipun kapasitas lebih kecil dari RAM? Ada pertama, tadi secara fisik posisi cache itu dia lebih dekat dengan prosesor sehingga jalur yang dilalui dalam manajemen memori arsitektur komputer itu lebih singkat dan lebih efisien. Yang kedua, secara hierarki juga cache memori memang posisinya lebih tinggi dibandingkan RAM karena kapasitasnya yang lebih kecil, namun karena kapasitas yang kecil itulah yang membuat kinerjanya itu jadi lebih cepat. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu apa dampak positif dan negatif dari virtual memory terhadap performa sistem komputer. Jadi apa itu virtual memory? Dilansir dari website yang sama, yaitu TextTarget, virtual memory adalah memori manajemen teknik yang dimana dia menggunakan memori sekunder yang dapat digunakan sebagai main memory atau memori utama, yang dimana teknik ini biasanya digunakan pada operating system untuk meningkatkan efektivitas dari penggunaan memori. Yang dimana pada zaman sekarang kita tahu bahwasannya
PC atau komputer itu paling nggak harus memiliki 8 GB RAM. Namun terkadang 8 GB RAM itu masih belum cukup buat kita untuk menjalankan beberapa program sekaligus. Nah, disinilah fungsi dari virtual memory, di mana virtual memory dia bakal mengambil sebagian ruang penyimpanan, entah itu bentuknya hard disk, SSD atau sebagainya, untuk digunakan sebagai memori sementara atau RAM. Nah, jadi apa sih kelebihan dan kekurangan dari penggunaan virtual memory ini? Yang pertama, it can handle twice as many address as main memory. Yang kedua, it enables more application to be used at once. Ya, artinya kurang lebih dengan penggunaan virtual memory ini kita dapat menghandle lebih banyak pengalamatan pada memori utama, serta kita juga dapat menggunakan berbagai aplikasi secara bersamaan, karena secara gak langsung itu main memory atau RAM kita itu bertambah dengan menggunakan virtual memory ini. Akan tetapi kekurangannya adalah yang pertama itu application run slower if they are running from virtual memory. Yang artinya meskipun secara kapasitas mungkin jadi lebih besar, tetapi jelas virtual memory ini tidak secepat dengan RAM yang asli. Dia hanya sifatnya sebagai opsi sementara jikalau memang main memory atau RAM-nya itu benar-benar udah penuh. Dan di saat itulah virtual memory berfungsi, di mana dia akan menambahkan main memory yang menyebabkan memori kita itu jadi kapasitas lebih besar, sehingga penggunaannya itu bisa lebih luas dan efisien. Akan tetapi jika kita terlalu sering menggunakan virtual memory, ada dampak negatif lainnya juga, yaitu kinerja daripada komputer atau PC kita itu semakin lama akan semakin melambat, karena pada dasarnya menggunakan sebagian penyimpanan dari SSD atau hard disk untuk digunakan sebagai main memory atau RAM, itu dapat memperlambat kinerja dari hard disk itu sendiri. Yang dimana kalau terlalu sering dipakai, itu lama-lama kinerja baca dan menulis data dari komputer kita itu bakalan semakin menurun. Jadi virtual memory ini itu cuman sebagai opsi terakhir kalau misalnya memang sama sekali udah gak kuat main memory kita. Tetapi bukan berarti kita bisa menggunakan virtual memory ini secara terus menerus, karena bakal ada dampak negatifnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, bagaimana tren teknologi memori masa depan seperti NVRAM, 3D XPoint, dan memory store akan mengubah arsitektur komputer. Jadi dilansir dari ACM SIG-Arch, dengan perkembangan non-volatile main memory atau semacam teknologi memori yang non-volatile atau yang tidak akan terhapus di saat komputer kita mati, itu dapat membawa beberapa perubahan pada arsitektur komputer di masa depan. Dimana di sini tertulis non-volatile main memory technology like flash, cache memory, and Intel and Micron 3D XPoint memory are coming out the lab onto process memory bus. Yang dimana teknologi ini tuh membawa kita pada suatu itu bernama persistensi. Persistensi itu apa? Persistensi itu adalah sebuah sifat, sebenarnya sama aja artinya itu kayak non volatile. Yang dimana non volatile itu artinya kalau misalnya komputer kita mati, itu datanya gak hilang, alias tetap kesimpan. Nah, by default RAM itu kan
sifatnya volatile ya, yang artinya kalau misalnya kita mematikan komputer kita, data yang ada di RAM itu bakal hilang. Berbeda dengan storage yang dimana sifatnya non volatile, biarpun kita matikan dia bakal tetap ada. Tapi di zaman sekarang itu ada teknologi namanya NVRAM, yang dimana RAM-nya itu jadi bersifat non volatile, yang berarti dengan sifat RAM yang non volatile tersebut tentu akan membawa perubahan struktur dan arsitektur pada komputer di masa depan. Yang dijelaskan, adding persistence to the memory hierarchy will have transformative impact on nearly all aspect how we design and program computer system. Atau dengan menambahkan resistensi terhadap memori hierarki, itu akan mentransformasi dampak dari hampir semua aspek bagaimana cara kita mendesain sebuah program sistem komputer program. Karena memori itu kan dia sentral dari segala aspek operasi pada komputer. Yang dimana dengan kita membuat memori ini menjadi persistent atau non volatile, memory require adjustment in how all the space work and work together. Yang dimana persistensi membuat kita bisa bekerja dengan lebih efisien dan maksimal. Most significantly, persistent main memory will lead to the unification of storage and memory. Nah, di sini bagian yang menariknya, yang mana dengan kita membuat memori itu menjadi persistent atau bersifat non volatile, itu bisa membawa kita pada penggabungan antara storage and memory. Yang dimana itu bisa mengaburkan batas antara penyimpanan internal dengan memori. Mungkin persistensi memori itu masih lebih lambat dibandingkan dengan dynamic RAM yang kita miliki saat ini. Akan tetapi itu sudah lebih dari cukup untuk digunakan sebagai memori utama gitu, untuk mendukung kinerja dari prosesor komputer kita. Dimana penggabungan antara storage dan memori ini bakal membawa kita pada perubahan tentang bagaimana arsitektur komputer dan sistem program di masa depan. Ya, dan kurang lebih seperti itu untuk pertanyaan ketiga. Jadi intinya dengan teknologi memori masa depan itu bisa membawa kita pada penggabungan antara memori dan storage, karena di masa depan memori itu bersifat non volatile, di mana datanya tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. Tentu ini sangat berguna bagi mungkin bisnis-bisnis besar yang memerlukan server yang super cepat namun tetap bisa menyimpan data meskipun dalam keadaan mati, seperti itu. Dan juga dengan penggabungan antara memori dan storage ini tentu bakal ada terjadi semacam perubahan hierarki, di mana hierarki yang kita kenal ya seperti pada gambar di sini itu mungkin bakal berubah, karena arsitekturnya itu mungkin bakal diperbarui menyesuaikan dengan sifat dari memori yang non volatile ini. Kurang lebih seperti itu. Baik, itu saja untuk pertanyaan-pertanyaan diskusi tadi. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Mohon maaf jikalau misal penjelasan saya mungkin agak sulit untuk dipahami dan mungkin saya ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.